musim kemarau adalah malapetaka bagi ribuan warga desa Karanganyar. Bagaimana kita beradaptasi, kondisi wilayah Grobogan dari dulu sampai sekarang itu demikian. Ditambah dengan El Nino, dia akan lebih parah. Tetapi apa yang bisa kita adaptasi dari proses iklim yang demikian itu? Ketika musim hujan, airnya berlimpah, tidak mampu kita tampung. Tapi ketika kemarau, airnya... Tim Liputan CNN Indonesia. Welcome back to my channel Science Talk. Kekeringan ekstrim melanda di banyak wilayah Indonesia. Grobogan, Jawa Tengah salah satunya. Berbulan-bulan sejak Juli 2023, warga kesulitan untuk mendapatkan air. Daerah aliran sungai mengering, tidak ada suplai air tanah yang bisa mereka gunakan karena memang curah hujan yang cukup lama sudah tidak turun di daerah tersebut. Apakah ini akibat dari anomali iklim global El Nino yang sedang berlangsung atau ada fenomena lain? Samudra Pasifik merupakan samudra terbesar di dunia, dan karena posisinya di ekuatorial, daerah ini menjadi penyimpan panas laten yang paling efektif. Karena memang sifat laut yang lebih lambat menerima panas dan lebih lambat merilis panas. Akibatnya, pada daerah Pasifik akan terbentuk semacam kolam air hangat yang dinamakan sebagai daerah Nino 3.4 oleh para peneliti dunia sebagai daerah yang menjadi indikasi terjadinya El Nino ataupun La Nina. Meskipun ada daerah lain yang dinamakan sebagai Nino 1, Nino 2, Nino 3, dan Nino 4. Beberapa metode yang digunakan para peneliti untuk mengidentifikasi El Nino diantaranya adalah membandingkan anomali suhu muka laut di Pasifik Tengah yang tadi disebut sebagai daerah Nino 3.4. Kemudian membandingkan perbedaan kontras antara tekanan di Tahiti dan Darwin. Di samping itu juga melihat sejauh mana karakteristik angin zonal timur barat yang disebut sebagai angin pasat. Pada kondisi atmosfer yang normal, angin pasat mendorong air hangat dari Pasifik Timur menuju Pasifik bagian tengah. Kemudian, dalam kondisi La Nina yang aktif, angin pasat tersebut lebih jauh mendorong air hangat tadi menuju Pasifik bagian barat. Kondisi ini secara tidak langsung akan meningkatkan suhu muka laut di benua maritim Indonesia, sehingga konvektivitas untuk tumbuh dan berkembangnya awan akan semakin masif. Sebaliknya, dalam kondisi El Nino aktif, angin pasat akan melemah bahkan berbalik arah ke timur yang secara tidak langsung menjauhkan kolam air hangat menuju bagian tengah dan timur dari Pasifik. Suhu muka laut di benua maritim Indonesia cenderung lebih dingin dari normalnya yang tentu saja menyulitkan proses konvektif untuk mengangkat massa udara lembab menjadi awan dan hujan. Normatifnya musim kemarau di benua maritim Indonesia berlangsung pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sejalan dengan posisi matahari yang berada di utara ekuator, yang mengakibatkan dominasi aliran dari Australia yang kita kenal sebagai monsun Australia, yang cenderung kering, kelembapan rendah, dan minim uap air. Anomali iklim global El Nino akan memperparah kemarau yang terjadi. Pelemahan angin pasat seakan menjadi blocking air hangat di Pasifik Tengah mendekati timur benua maritim Indonesia. Akibatnya, anomali suhu muka laut benua maritim Indonesia cenderung mendingin di bawah normalnya, sehingga proses konvektivitas pembentukan awan dan hujan di sekitar benua maritim Indonesia menjadi sangat sulit terjadi. Secara fisik, dengan pelemahan angin pasat timur barat saat El Nino aktif, anomali suhu muka laut di sekitar benua maritim Indonesia lebih dingin di bawah normalnya. Namun ternyata apabila dilihat ke belakang pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2023, anomali suhu muka laut benua maritim Indonesia justru berada dalam kondisi yang netral. Bahkan di Laut Papua dan sekitarnya, suhu muka laut justru cenderung lebih hangat daripada normalnya. Jelas harusnya Sulawesi, Maluku, Kupang, Papua dan sekitarnya adalah daerah yang paling terdampak secara langsung oleh anomali iklim global El Nino.
5 tahun ke belakang, El Nino terjadi pada tahun 2018 hingga 2019. Namun, peta hari tanpa hujan menunjukkan karakteristik hampir sama dengan peta hari tanpa hujan pada tahun 2023. Jelas bahwa 2019, indeks ENSO menunjukkan nilai yang netral. Namun, suhu muka laut di benua maritim Indonesia justru menunjukkan kondisi yang lebih dingin dibandingkan normalnya. Bahkan, jika ditarik ke belakang, maka hari tanpa hujan bulan September 2015 saat El Nino kuat tidaklah lebih parah dibandingkan hari tanpa hujan pada tahun 2019 dan 2023. Dari parameter yang ditunjukkan sebelumnya seperti anomali suhu muka laut benua maritim Indonesia, angin pasat di sekitar Pasifik, hari tanpa hujan, jelas anomali iklim global El Nino tidak menjadi faktor tunggal penyebab parahnya kekeringan di benua maritim Indonesia. Sebenarnya konsep dampak El Nino yang cenderung mempengaruhi bagian timur benua maritim Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Indian Ocean Dipole Mood yang mempengaruhi bagian barat benua maritim Indonesia. Kalau kita lihat secara spasial, dispersi uap air di atas benua maritim Indonesia justru memperlihatkan arah sebaran sejalan dengan penguatan monsun Australia yang kering, minim uap air menekan aliran ke arah ekuatorial, atau tepatnya di bagian selatan ekuatorial uap air sangat minim. Indeks monsun Australia bahkan saat ini cenderung mengalami penguatan dibandingkan normalnya. Analisis angin zonal juga memperlihatkan vektor angin yang diinisiasi dari Australia ataupun dari selatan. Dari peta monitoring hari tanpa hujan, El Nino kuat 2015, moderat 2018 hingga 2019, dan 2023, bahkan saat periode La Nina hat-trick 2020 dan 2022, Grobogan dan sekitarnya selalu mengalami defisit air. Daerah aliran sungai mengering, air tanah tidak memiliki suplai air, jelas ada yang keliru dalam upaya adaptasi, mitigasi, kebencanaan hidrometeorologi kekeringan di sekitar Grobogan, Jawa Tengah. Saat hujan air berlimpah namun tidak mampu disimpan, kemudian ketika kemarau tidak ada air yang bisa digunakan oleh warga. Perlu perbaikan tata kelola sumber daya air di sekitar Grobogan. Waduk yang tersedia tidak mampu menyuplai air karena kontur dan ketinggian dari tanah. Perlu dipertimbangkan pembuatan tempat penampungan air per desa yang akan menyimpan air saat hujan datang. Demikian vlog kita kali ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan semoga kita bisa meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin saja berlangsung di kemudian hari. Jaga diri, jaga dia, jaga lingkungan. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hand.